Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang Tax Treaty Indonesia dengan Swiss yang beranggotakan Saya Muhammad Rafael Lambang. saya Imam Saifuddin. Saya Yusuf Nugroho. Pada presentasi ini kami ingin mempresentasikan tentang historis Tax Treaty Indonesia dengan Swiss yang telah dimulai pada tahun 1977 dengan perjanjian pengurusan pajak antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss. Perjanjian ini telah diratakan pada 13 Oktober 1977. Setelah itu, ada beberapa perubahan yang telah dilakukan pada Tax Treaty, yaitu pada tahun 1989, 1993, 1995, dan 2004. Tax Treaty terakhir yang berlaku antara Indonesia dan Swiss adalah pada tahun 2004. Pajak-pajak yang dicakup. Pajak-pajak yang dicakup dalam perjanjian ini termasuk pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh suatu negara pihak pada perjanjian atau oleh bagian-bagian ketatanegaraannya atau pemerintah-pemerintah daerahnya tanpa memandang cara pemungutan pajak-pajak tersebut. Penerapannya, perjanjian ini berlaku terhadap setiap pajak yang serupa atau pada hakikatnya yang sama yang dipungut setelah tanggal penandatanganan perjanjian ini sebagai tambahan terhadap atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang telah ada. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara pihak pada perjanjian saling memberitahukan satu sama lain setiap perubahan yang telah terjadi dalam undang-undang pajak masing-masing. Isi Tax Treaty Indonesia-Swiss mencakup pengurusan pajak antara Indonesia dengan Swiss yang berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua negara. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atau penghasilan yang dikenakan oleh suatu negara pihak pada persetujuan atau oleh bagian-bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan di Indonesia, yang termasuk pajak penghasilan, termasuk pajak perseroan, dan setiap pajak yang dipungut pada sumbernya, pembayaran dibuka berhubungan dengan pajak tersebut di atas, dan pajak Swiss, yang termasuk pajak-pajak federal, kanton, dan komunal atas penghasilan. Persetujuan ini juga berlaku terhadap setiap pajak yang serupa atau pada hakikat sama yang dipungut setelah tanggal penandatanganan persetujuan ini sebagai tambahan terhadap atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang ada. Next. Pengertian umum dalam persetujuan ini menjelaskan istilah-istilah yang digunakan seperti Indonesia Swiss, negara negara pihak pada persetujuan, orang atau badan, perusahaan lalu lintas internasional, warga negara, pejabat yang berwenang, dan pajak. Berikut adalah beberapa contoh pasal yang terdapat di Tax Treaty Indonesia Swiss. 1. Pasal 4. Pasal 4 mengatur tentang penduduk, yang berarti setiap orang dan badan yang menurut perundang-undangan negara tersebut dapat dikenakan pajak di negara itu berdasarkan domisilinya, baik kediamannya, tempat kedudukan manajemennya, atau dasar lainnya yang sifatnya serupa. Jika seseorang menjadi penduduk di kedua negara terhadap pihak persetujuan, statusnya akan ditentukan berdasarkan hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat. Next. Selanjutnya ada pasal 5. Pasal 5 mengatur tentang bentuk usaha tetap yang termasuk pada suatu tempat usaha tertentu di mana seluruh dan sebagian usaha dari tempat suatu perusahaan dijalankan. Bentuk usaha tetap termasuk tempat kedudukan manajemen, cabang, kantor, pabrik, bengkel, lokasi tambangan,
ladang minyak atau gas, tempat penggalian, atau tempat pengambilan sumber kekayaan alam lainnya, pertanian atau perkebunan. Lokasi pembuatan bangunan, proyek konstruksi, instalasi atau proyek rakitan atau kegiatan-kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan itu. Apabila lokasi proyek atau kegiatan itu berlangsung untuk masa yang melebihi 183 hari. Selanjutnya, pasal 6. Pasal 6 mengatur tentang perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan yang bertindak di negara pihak pada persetujuan lainnya atas nama suatu perusahaan dari negara pihak pada persetujuan lainnya. Jika orang dan badan itu mempunyai wewenang untuk menutup kontrak atas nama perusahaan atau tidak mempunyai wewenang, tapi bisa melakukan penggusuran di negara yang disebut. Pertama, persediaan barang-barang atau barang dagang untuk mengumpulkan keterangan bagi keperluan perusahaan, maka perusahaan itu akan dianggap mempunyai satu bentuk usaha tetap di negara pihak pada persetujuan yang disebut pertama. Selanjutnya ada pasal 11 yang mengatur tentang bunga yang berasal dari suatu negara pihak pada persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk negara pihak pada persetujuan lainnya. Dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut. Namun demikian, bunga itu dapat juga dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan, di mana bunga itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Selanjutnya ada pasal 13 yang mengatur tentang pembayaran untuk penyerahan jasa, termasuk jasa konsultasi, yang berasal dari suatu negara pihak pada persetujuan dan diperoleh oleh penduduk negara pihak pada persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di negara lain itu. Namun demikian, pembayaran semacam itu dapat juga dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan tempat pembayaran itu berasal dan sesuai dengan undang-undang negara tersebut, tetapi pajak yang dibebankan itu tidak akan lebih dari 5% jumlah kotor pembayaran tersebut. Next. Selanjutnya ada ringkasan dari tax treaty antara Indonesia dan Swiss, yaitu yang pertama ada tujuan dari tax treaty ini untuk mencegah pajak ganda dan menghindari pengundian pajak dalam hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Swiss. Yang kedua, definisi pendapatannya yaitu untuk menetapkan definisi yang jelas tentang jenis-jenis pendapatan yang termasuk dalam cakupan perjanjian seperti pendapatan bunga, royalti, dan dividen. Yang ketiga ada tarif pajak yang menetapkan tarif pajak yang berlaku untuk berbagai jenis pendapatan termasuk tarif pajak atas bunga, royalti, dividen yang dibayar antara negara-negara tersebut. Yang keempat, penghindaran pajak berganda yaitu yang membuat ketentuan untuk menghindari pajak ganda dengan memberikan kredit pajak di satu negara atas pajak yang telah dibayar di negara lain. Yang kelima, penghindaran pengundian pajak yaitu mengatur ketentuan untuk mencegah pengundian pajak yang tidak wajar, termasuk ketentuan tentang pembebasan atau pengurangan pajak untuk mencegah pengundian pajak yang berlebihan. Selanjutnya yang keenam, penegakan ketentuan yaitu menetapkan prosedur dan mekanisme untuk penyelesaian sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak dari kedua negara. Yang ketujuh, klausul pengawasan diskriminasi yaitu menghapus diskriminasi dalam perlakuan pajak antara wajib pajak dari negara masing-masing. Yang terakhir, yang ke-8 yaitu klausul pengawasan yang membuat ketentuan untuk memastikan bahwa perjanjian ini diterapkan secara konsisten dan adil oleh kedua negara. Dari ringkasan tersebut, memberikan gambaran umum tentang berbagai aspek utama dari tax treaty Indonesia antara Indonesia dan Swiss, termasuk pengaturan tarif pajak, penghindaran pajak ganda, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sekian dari kelompok kami atas presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.